Assalamualaikum anak-anak Ibu. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang teks puisi yaitu KD 4.8. Menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi, kita sudah pelajari pada pertemuan lalu, yaitu ada unsur ekstrinsik yang di luar dari puisi tersebut, dan ada unsur intrinsik yang di dalam puisi tersebut. Unsur intrinsik terbagi atas unsur lahir atau unsur fisik yang terdiri atas tipografi, diksi, imaji, majas, dan rima. Sedangkan yang unsur batinnya terdiri atas tema, nada, dan rasa. Nah, unsur-unsur intrinsik ini yang nanti akan kita terapkan dalam keterampilan menulis teks puisi. Berkaitan dengan menulis puisi ini, caranya bermacam-macam. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan juga bermacam-macam. Nah, di sini Ibu berikan contoh satu langkah-langkah yang bisa kita gunakan atau kita bisa pedomani dalam menulis teks puisi. Yang pertama adalah menentukan tema atau objek atau permasalahan yang akan dijadikan bahan untuk menulis puisi. Kemudian mendata kata kunci atau mendata kata-kata yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan tadi. Yang ketiga, menyusun kata-kata menjadi baris atau larik-larik puisi dengan memperhatikan majas, rima, ataupun citraan. Baru setelah dapat baris-barisnya, kita susun menjadi bait puisi dengan memperhatikan tipografinya atau bentuk tampilannya. Dan untuk lebih mantapnya lagi, maka kita adakan penyuntingan, memperbaiki unsur-unsur yang dirasa belum tepat sehingga menghasilkan puisi yang lebih baik. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh menulis teks puisi berdasarkan tayangan video. Jadi ini ada tayangan video, kita cermati sama-sama. Nah, dari video ini nanti kita bisa mengambil tema untuk kita kembangkan menjadi sebuah puisi. Mari kita simak sama-sama. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Kok gak terlambat? Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu bu, begini bu. Mentong kau, Kayla. Yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Oh, gak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat, Miseng.
jam lebih ini Kaila ndak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, tapi masuk tapi hukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh jadi insinyur, gak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari kak. Lemparkan mak, lempar mi, lempar mi, lempar. Saya kira bu kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh Bunda. Tidurkanku dalam peluk. Oke. Dari video yang kita tonton tadi, kita bisa mengambil permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan tema untuk menulis puisi. Di sini saya contohkan, saya mengambil permasalahan tentang sebagai guru dan sebagai kawan-kawan yang merasa bersalah karena sudah berbuat tidak adil terhadap Kaila. Maka di sini kita terapkan ya langkah-langkah tadi. Langkah pertama tentukan tema. Temanya di sini adalah penyesalan, bahwa kami menyesal karena sudah salah sangka terhadap Kaila. Kata kuncinya di sini misalnya saya pilih maaf, kemudian semena-mena. Kemudian langkah ketiga menyusun kata menjadi larik puisi. Dari kata maaf misalnya muncullah kalimat maafkan kami Kaila. Dari kata semena-mena muncullah
kalimat misalnya kami sudah semena-mena kepadamu dan seterusnya. Dari tarik-tarik kemudian disusunlah menjadi bait puisi, misalnya dihasilkanlah puisi seperti ini, misalkannya maafkan kami Kaila yang sudah semena-mena, yang sudah menghukummu tanpa tanya, yang ternyata kau sedang dalam prahara duka. Nah, di sini puisinya sudah memperhatikan unsur-unsur intrinsik dari puisi tersebut. Nah, secara lahir ini memiliki rima nih, perulangan bunyi di akhir a, i. Kemudian juga sudah menggunakan majas perulangan di awal namanya anapora misalnya, yang sudah, yang kami, ini perulangan misalnya. Jadi unsur-unsur dari puisi sudah tercantum di sini. Nah, kemudian ketika menyusun menjadi bait, nah, kita pertimbangkan tipografi ini, misalnya kalau seperti ini, seperti piramida, misalnya kita bisa susun bentuknya seperti ini, seperti piramida, atau mungkin seperti bentuk posisi tangan yang bertangkup meminta maaf. Jadi dari puisi tadi dari video cerita tadi kita bisa buat puisi seperti ini. Nah, jadi pada KD 4.8 ini tugas kalian adalah membuat puisi. Ini tadi sekedar contoh ya, yang Ibu buatkan itu sekedar contoh. Kamu buat yang lain dengan berdasarkan video yang kita tonton sama-sama tadi. Nah, Ibu berikan waktu 1 minggu maksimalnya ya dari sekarang untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.